Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiatanika Aprilia, Prodi PIAUD semester 1 Institut Agama Islam Tebo, akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Adwet Hendra Herizon MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Negara dan Konstitusi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Apa sih itu negara? Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ada 4, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Wilayah adalah daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyatnya yang meliputi darat, laut, dan udara. Rakyat yaitu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, tunduk pada kekuasaan negara, dan mendukung negara bersangkutan. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Pemerintah berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dan yang terakhir ada kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa semua penduduknya menaati undang-undang dan peraturannya, baik ke dalam maupun kedaulatan keluar. Untuk itu, negara menuntut loyalitas mutlak dari warga negaranya. Unsur negara dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama bersifat konstitutif, yang berarti bahwa di dalam negara tersebut terdapat wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua bersifat deklaratif, yang ditandai oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan pengakuan dari negara lain atau masuk dalam perhimpunan bangsa-bangsa. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tangan keluarga bangsa-bangsa. Selanjutnya ada implikasi perkembangan teori kenegaraan dalam proses terbentuknya NKRI. Pertama, terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan. Yang kedua, proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara. Ketiga, keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan mereka berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang keempat, terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas. Kelima, religiusitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi negara. Fungsi negara yaitu menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat. Negara bertindak sebagai stabilisator. Selanjutnya, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara sedang berkembang. Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu, negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Negara juga bertujuan untuk menjaga hubungan erat dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukan negara tersebut, serta pengaruh politik dari penguasa negara yang bersangkutan. Sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai sifat seperti memaksa. Artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah.
Misalnya, setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindarinya akan dikenakan denda. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Misalnya, aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, misal keharusan membayar pajak. Ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR dan DPR. Yang keenam, Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelembagaan NKRI. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Badan Pengawas Keuangan. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Komisi Yudisial. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi bagi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahannya. Pada hakikatnya, konstitusi itu mengandung pokok-pokok sebagai berikut. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sifat-sifat konstitusi yang pertama adalah bersifat formal, yaitu bahwa prosedur pembuatan konstitusi yang dilakukan harus secara istimewa, karena isinya penting, menyangkut nasib negara dan rakyat seluruhnya. Yang kedua, bersifat material, bahwa isi konstitusi menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman, memuat hal-hal yang pokok, dan untuk mengubahnya tidak memerlukan prosedur yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Yang terakhir, bersifat kaku atau rigid. Jika konstitusi itu tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, memuat hal-hal yang pokok, dan pembuat konstitusi menetapkan prosedur perubahan yang tidak mudah. Konstitusi pada NKRI. Konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh serta penjelasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Di Indonesia terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal era reformasi, berkembang di masyarakat banyaknya tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, penghapusan Doktrin Dui Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ada juga desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam 4 kali perubahan pada 4 kali sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah seusai dengan pasal 3 dan pasal 37 yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Perubahan ini dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945: menyempurnakan aturan dasar mengenal tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Dan yang terakhir, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia, yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.